Oke, sebelum, materinya saya mulai ya, saya mau memberikan sedikit komentar tentang tugas yang kedua, ya. Tugas yang kedua itu, kemarin saya minta untuk, melakukan, eee, tracing ya, dari 2 algoritma di slide terakhir pertemuan pekan lalu. Nah, sebagian besar dari yang mengerjakan, setidaknya sebagian besar dari beberapa persepsi pertama sudah saya cek dan, tracing-nya, bisa dibilang, benar, ya. Walaupun mungkin ada sedikit, apa ya, yang kurang tepat gitu, tapi tidak apa-apa. Jadi untuk tracing yang benar bikin tabel itu ya, bikin tabel yang ada nilai apa, nama variabel dan nilainya, kemudian ada tabel untuk output, bukan membuat program dalam Python ya. Mengapa kita perlu tracing? Kita perlu tracing itu untuk mengetahui apakah algoritma yang sudah kita buat itu benar-benar sesuai dengan, harapan kita atau tidak, sebelum kita menjalankan algoritma tersebut, ya. Untuk, pertemuan yang lalu ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, hari ini kita memasuki minggu ketiga ya, pertemuan pertama di minggu ketiga, berarti pertemuan kelima. Hari ini, dan hari Kamis nanti, kita akan mempelajari tentang percabangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, jadi, mulai dari hari ini kita akan benar-benar latihan dengan Python secara langsung, ya. Tujuan dari, materi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu merancang algoritma untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mencakup percabangan. Contohnya percabangan seperti apa? Contohnya kira-kira seperti, kalau masih ingat kuis 1 ya, kuis 1 itu, minggu lalu ya, hari Selasa lalu. Di kuis 1, di situ diminta untuk, kalian diminta untuk membuat flowchart dari program untuk menghitung total harga, buah yang dibeli berdasarkan berat, ya. Jenis buahnya ada 2, ada apel atau jeruk kalau nggak salah gitu ya. Nah, di situ kan berarti ada pilihan. Nah, percabangan ini nanti akan terkait dengan pilihan. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan tabel kebenaran dari suatu operasi boolean. Tabel kebenaran itu apa? Kalau masih ingat, di materi matematika SMA, ada yang namanya, logika. Kalau nggak salah ada submateri namanya logika matematika. Di situ ada misalkan jika P maka Q, jika terus atau, P atau Q, P atau tidak Q, P dan Q, P dan tidak Q, dan lain sebagainya. Nah, itu, nanti kita akan memakai itu di, pemrograman Python kita, ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis percabangan dalam suatu bahasa pemrograman. Jadi, nanti ada beberapa kategori percabangan yang kita bahas nanti. Kemudian, yang terakhir adalah supaya mahasiswa dapat menggunakan notasi percabangan yang tepat untuk problem yang dibutuhkan, ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi dalam bahasa pemrograman, secara umum ada 3 konsep yang kita perlu ketahui.
Jadi terutama untuk pemula ya, untuk yang baru belajar pemrograman, 3 konsep ini kita perlu ketahui. Yang pertama adalah urutan ya, atau sequence. Urutan ini artinya apa? Kalau ini kebetulan semuanya pakai flowchart ya. Urutan ini artinya adalah suatu proses itu tidak akan dikerjakan sebelum proses sebelumnya dijalankan. Ya. Jadi di sini ada start, ada end. Ketika kita menjalankan program kita pasti membaca start dulu, berarti kita membaca algoritmanya mulai dari mana. Kemudian urutan yang pertama apa, baru urutan kedua, terus urutan ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita ingat di pertemuan minggu kemarin ya, dalam menggunakan urutan ini kita perlu hati-hati ya, karena di minggu kemarin kalau nggak salah ya kita sudah pelajari bersama bahwa kalau urutannya dibalik bisa jadi nilai yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Contoh yang minggu kemarin itu kalau misalkan gini. Misalkan kita kasih nilai A sama dengan 5, B sama dengan 10. Terus kita update yang pertama adalah program yang pertama kita update A dulu sama dengan A plus B, kemudian B sama dengan A min B atau gimana. Kemudian di program yang kedua kita membalik nih prosesnya. Kita buat dulu B sama dengan A min B, baru A sama dengan A plus B ya. Dan kita sudah tahu bahwa ketika ini kita balik ya, nilai output dari A dan B di program ini dan yang ini itu akan berbeda. Di program yang kiri dan yang kanan itu akan berbeda ya. Jadi catatannya kalau kita menggunakan urutan itu harus sangat hati-hati. Seperti mungkin kalau di proses-proses kimia saya nggak tahu ya. Misalkan ada proses yang menggunakan urutan gini, kita mau mengubah sesuatu menjadi yang lain gitu ya. Atau mungkin kita mau melakukan eksperimen gitu ya. Kita mau mengubah suatu struktur kimia menjadi struktur yang lain. Nah, kadang-kadang kalau proses di tengahnya itu kita putar-putar, bisa jadi outputnya tidak sesuai dengan struktur yang kita ingin dapatkan. Jadi, sekali lagi ini perlu diingat-ingat bahwa untuk urutan ini kita perlu sangat berhati-hati. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya seleksi. Ya. Seleksi ini bisa juga disebut sebagai percabangan. Mengapa percabangan? Karena ya, kita punya masuk satu, kemudian kita punya seleksi ya, gambar untuk seleksi, dan dia di keluarannya bisa kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Ya. Percabangan seperti ini ya. Nah, yang perlu dicatat adalah dalam flowchart, notasi flowchart, saya ingin sekedar mengingatkan ya, satu-satunya notasi yang boleh mempunyai 2 panah keluar hanya notasi ini, notasi diamond, notasi untuk seleksi ya. Notasi yang lain tidak boleh tidak boleh ada 2 panah keluar. Ya. Hari ini dan hari Kamis nanti kita dan besok juga praktikumnya ya, kita akan fokus belajar tentang seleksi. Kemudian ada juga repetisi ya. Repetisi pengulangan. Sebentar ya.
Oke, tadi kita sampai di repetisi ya. Di repetisi, kalau kita pakai notasi flowchart, itu kita sama seperti kondisi ya. Dan repetisi ini artinya apa? Kalau misalkan kondisinya dipenuhi, maka kita melakukan sesuatu, kemudian kita mengulangi proses yang sama. Baru kalau kondisinya tidak dipenuhi, baru keluar dari pengulangan ini, dari proses yang muter ini. Ya. Repetisi kita pelajari minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Oke, nah kita akan fokus ke percabangan ya, seleksi. Nah, seleksi pada dasarnya itu adalah pilihan ya. Percabangan itu pada dasarnya adalah pilihan. Dan pilihan itu pasti ada kondisinya. Jadi kondisi itu dalam program kita akan ditanyakan, kemudian nilai dari pertanyaan kondisi ini akan mengembalikan nilai benar atau salah, ya, true or false. Sehingga ya nilai kebenaran dari kondisi itu akan mempengaruhi proses yang kita lakukan setelahnya. Ya. Jadi pada dasarnya seleksi atau percabangan itu ada kondisi dan aksinya. Ya. Kondisinya bagaimana, kalau dipenuhi kita melakukan apa, kalau tidak melakukan apa. Ini bisa jadi kalau tidak juga kita tidak melakukan apa-apa juga tidak apa-apa ya. Jadi misalkan di sini nggak ada statement itu nggak apa-apa ya. Nah, dalam bahasa pemrograman Python ya, seleksi atau percabangan itu dilambangkan dengan if else ya. Ya, else ini sebenarnya tidak harus ada ya. If ini pasti ada ya. Nah, if kemudian ini tidak harus kurung tapi sebaiknya dikasih kurung ya, yang baik ya. Kondisinya apa? Misalkan if A sama dengan 1 atau if tag sama dengan domba atau apa gitu ya. Baru kalau kondisinya benar kita melakukan apa? Nah, kalau kita memperhatikan gambar ini ya, gambar yang di bawah, gambar flowchart-nya, di situ kan ada contoh kalau benar melakukan sesuatu, kalau salah melakukan sesuatu. Catatannya adalah dalam bahasa pemrograman Python ya, dia pasti seperti ini. If kita mengerjakan yang benar, else itu berarti kalau salah. Ya. Jadi cabang yang pertama kita melakukan suatu proses kalau kondisinya benar, kemudian kita melakukan proses yang lain kalau kondisinya salah. Ya. Nah, kondisinya ya, untuk kondisinya itu ada ada beberapa operator logika yang bisa kita gunakan. Misalkan lebih dari untuk angka ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Nah, ini yang ini harus diingat ya, karena untuk menentukan kondisi, untuk menentukan nilai kebenaran, perbandingan sama dengannya ini pakai tanda 2 kali sama dengan. Kalau kita ingat di pertemuan minggu lalu tentang bahasa pemrograman ya, suatu bahasa pemrograman itu tidak boleh ada ambiguitas. Ya. Nah, di sini karena tanda sama dengan saja di dalam Python itu sudah dipakai untuk assignment, untuk suatu proses, misalkan A sama dengan A tambah B seperti yang tadi ya. Maka tanda untuk perbandingan, tanda sama dengan untuk perbandingan harus menggunakan tanda yang lain. Nah, orang yang membuat si bahasa pemrograman Python ini mendesain untuk perbandingan sama dengan itu menggunakan tanda 2 kali sama dengan. Nah, kemudian ada tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru sama dengan. Ya.
Kemudian, terkadang kita ingin menggabungkan beberapa kondisi. Ya. Beberapa kondisi kita gabungkan, itu bisa kita pakai OR, ya. And, OR itu untuk atau, ya. Kalau OR, seperti ini. Kita punya pernyataan, kita tabel logika, ya. Kita punya P sama Q, nilainya benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Kita mau pakai OR. OR itu berarti, ya, berarti kita punya P OR Q. Berarti benar atau benar. Dia nilai kebenarannya, kalau masih ingat matematika SMA, kalau kita punya benar atau benar, maka nilai kebenarannya benar atau salah? Benar. Benar. Ya. Kemudian kalau benar atau salah? Salah. Salah. Kalau benar atau salah, ya, karena kita pakai operator OR, maka dia benar. Sama seperti itu, kalau salah atau benar, maka juga tetap benar. Salah atau salah baru salah. Ya. Jadi kalau atau, itu intinya apa? Minimal salah satu benar, maka nilainya pasti benar. Kalau dua-duanya salah, pasti salah. Kemudian kita juga punya operator AND. Berarti P, N, Q. Ya. Itu berarti kalau kita punya benar dan benar, nilai kebenarannya? Benar. Benar. Benar dan salah? Salah. 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 Salah dan benar juga salah. Salah dan salah sudah pasti salah, ya. Oke, nah sekarang kita juga punya notasi namanya not. Not P. Atau kalau misalkan di matematika SMA itu seingat saya pakai tanda negasi, ya. Tidak P gini. Berarti kita punya nilai kebenarannya adalah salah, salah, benar, dan benar, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, gimana Pak kalau yang not? Not itu artinya negasi, ya. Kalau mungkin kalau masih ingat matematika SMA-nya, not itu kan tidak, ya. Secara bahasa Indonesia artinya tidak. Berarti kalau kita mau not P, kita punya P. Not P berarti kan tidak P, ya. Kalau P-nya benar berarti tidak P pasti salah. Ya. Kalau P-nya salah berarti tidak P adalah benar. Begitu. Sudah menjawab? Berarti kebalikannya dari pertanyaannya itu soalnya. Iya. Kebalikan dari pernyataan, kebalikan dari nilai kebenaran pernyataan aslinya. Betul sekali. Makasih Pak. Nah, kita ambil contoh di dalam bahasa pemrograman Python. Silahkan sambil buka Python-nya masing-masing kalau mau langsung mencoba, ya. Nah, di sini, di contoh ini, kita ingin memeriksa apakah seseorang itu umurnya 18 tahun atau lebih. Ya. Nah, berarti kodenya adalah kita cek jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka orang ini umurnya 18 atau lebih. Kita cetak gitu, ya. Kalau tidak, maka kita cetak lainnya, ya. Nah, di sini kalau diperhatikan, ya, kita punya input umur
19. Berarti nilai kebenaran di sini apa? Benar atau salah? 19 lebih dari sama dengan 18. Itu benar atau salah? Benar. Benar, Pak. Benar ya? Benar. Berarti kalau benar kita melakukan ini. Nah, else ini berarti kita ngecek, berarti else ini karena yang tadi, kalau yang tadi salah, maka kita melakukan yang ini. Berarti kalau misalkan umurnya, age ini kita kasih nilainya 15, yang dicetak yang mana? Yang else. Yang else ya. Karena kalau kita punya if age lebih dari sama dengan 18, maka else ini sama seperti kita punya if age kurang dari 18. Nah, kalau dalam contoh program ini ya, di sini nilainya benar, maka kita menjalankan ini, kemudian program kita otomatis skip perintah yang ini. Ini tidak dilakukan. Kan minggu kemarin yang saya jelaskan adalah kalau kita menjalankan program Python ya, kode Python yang kita buat, dia akan menjalankan satu persatu ya, membaca satu persatu dari per baris dari atas sampai bawah. Ya. Tapi untuk percabangan yang dikerjakan hanya salah satu saja. Ini mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Ya. Ini mereka dianggap sebagai satu baris misalkan. Jadi kalau yang ini dikerjakan berarti yang lainnya di skip. Kalau yang ini di skip berarti yang ini dikerjakan. Ini contoh yang lain tadi ya. Kalau misalkan umurnya diganti berarti dia di sininya salah. Ya, berarti kita skip yang ini, maka kita ngerjakan yang bawahnya. Nah, sekarang gini. Sekarang, sebelum ke sini, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, di sini kita ingin memeriksa apakah seseorang umurnya berada di antara 16 sampai 17 atau 18 atau lebih atau di bawah 16. Nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan yang namanya chain conditional. Chain conditional ini secara bahasa Indonesia bisa disebut sebagai percabangan berantai. Ya, kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Yang di buku-buku bahasa Indonesia ya. Apa namanya? Percabangan berantai, ya, seleksi berantai atau percabangan berantai. Ciri-cirinya chain conditional ya. Dia hanya hanya satu baris, bukan satu baris. Intinya tidak ada if di dalam if ya. Nanti kalau ada if dalam if nanti kita pelajari nanti. Nah, di sini kita ingin memeriksa apakah seseorang itu ada di antara 16 sampai 17 umurnya, 18 atau lebih atau kurang dari 16. Maka kita bisa membuat seperti ini. Kita punya pernyataan namanya elif. Elif ini maksudnya apa? Else if. Jadi setelah else, kita kasih kondisi lagi. Gambarnya, kalau kita mau lihat gambarnya di flowchart, ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Kita punya kondisi, ya, age lebih dari sama dengan 18. Kalau yes, kita cetak apa?
ya. Kita cetak lebih dari sama dengan 18 misalnya. Oh, cetak tuh pakai ini ya, output ya. Kemudian di sini elif itu berarti kalau tidak, ya, kalau no, maka kita cek lagi. Else ya. Else kan ke no, ke jawaban yang no tadi. Else kita tanya, apakah dia lebih dari atau sama dengan 16? Di sini kalau ya, maka kita cetak 16 sampai 17. Kalau tidak baru yang lain. Kalau tidak baru kurang dari saja. Kurang dari 16. Kurang lebih kalau kita membuat flowchartnya jadi seperti ini. Untuk yang ini ada pertanyaan? Boleh diulang, Pak, tapi agak cepat aja. Oke. Untuk yang ini ya, intinya apa? Chain conditional atau percabangan berantai itu intinya kita menaruh kondisi lain ketika jawabannya tidak, ya, ketika nilai kebenarannya salah. Jadi kalau di sini contohnya kita cek dulu apakah umurnya lebih dari atau sama dengan 18. Kalau tidak, berarti kan umurnya sudah pasti kurang dari 18, ya. Kalau kurang dari 18, kita cek lagi apakah dia lebih dari atau sama dengan 16. Kalau tidak, berarti pasti kurang dari 16. Begitu. Mudahnya seperti itu. Sudah dipahami atau masih bingung? Insya Allah, Pak. Insya Allah paham atau insya Allah bingung? Bingung. Oke. Oke, di sini saya punya pertanyaan dari slide ini. Ini kan kita ingin mengecek dia ada di antara 16 dan 17 ya. Tapi kenapa kita ceknya hanya lebih dari atau sama dengan 16? Karena if-nya udah lebih dari 18, Pak. Ya, karena di awal kita sudah cek kalau dia lebih dari atau sama dengan 18. Kalau salah, ini kan elif ini kan artinya elif ini artinya else if, ya. Nah, kan tadi kita sudah cek apakah lebih dari atau sama dengan 18. Berarti kalau salah berarti kan kurang dari 18 ya. Berarti kan kita masuk ke yang else ya. Baru setelah else kita cek lagi apakah dia lebih dari sama dengan 16. Karena apa? Karena di sini nilai age ini sudah pasti kurang dari 18. Baru kalau salah lagi, ya, kalau ternyata di sini nilai kebenarannya adalah false atau salah, baru kita print yang bawahnya. Di sini berarti age-nya
kurang dari 16. Kalau masih bingung aja, ya, ini seperti saya menulisnya, ini seperti saya menulis seperti ini. Anggaplah yang ini, saya menulisnya dengan else if age lebih dari sama dengan 16. Kalau yang ini, sama seperti kita juga punya else if age kurang dari 16. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini sebenarnya sama dengan kita menulisnya seperti ini. Ya. Tapi mengapa hanya cukup else? Karena apa? Karena di sini sudah pasti kondisinya adalah sudah pasti ini. Begitu. Selain percabangan berantai, ya. Oh, ini kalau percabangan berantai ya. Untuk percabangan berantai yang tadi, contoh tadi ya, di sini nilainya false ya, karena age-nya nilainya adalah 17 ya. Maka yang ada di sini kita skip, kita tidak lakukan. Nah, karena nilai ini false, kita punya else if ya. Berarti kan di sini age-nya adalah kurang dari 18. Dan kita cek lagi apakah dia selain kurang dari 18 juga lebih dari atau sama dengan 16. Berarti karena nilainya age itu 17, jawabannya adalah true. Nilai kebenarannya di sini adalah true. Maka kita kerjakan yang ini ya. Karena kita sudah kerjakan yang ini, maka kita skip proses yang di bawahnya. Kira-kira kesimpulan dari sini untuk percabangan apa? Berarti kalau yang lebih dari 17, lebih dari 18 itu nggak usah. Terus yang kurang dari 17 atau kurang dari 16, lebih dari 16 itu nggak apa-apa, Pak. Tulis gitu. Ya. Oke, ya. Clue-nya ada di situ ya. Di jawabannya tadi, clue-nya ada di situ ya. Tapi nanti di slide berikutnya ada. Nah, jadi pada prinsipnya, ya, untuk suatu percabangan dalam bahasa pemrograman Python, ya, hanya satu perintah atau hanya satu cabang yang dikerjakan. Jadi di sini kan kita punya ada berapa cabang di contoh ini? Ada berapa cabang? Kalau masih bingung bisa dilihat di sini ada berapa cabang? 3, Pak. 3 ya. 1, 2, 3 ya. Cara ngelihatnya gampang. Ada ini 1, kemudian elif berarti yang kedua, else yang ketiga ya. Nah, dalam percabangan di bahasa pemrograman Python itu hanya satu yang dikerjakan. Yang mana yang dikerjakan itu pasti yang pertama kali yang bernilai benar. Pertama kali dari urutan ini yang bernilai benar. Kalau dalam kasus ini, yang pertama kali nilai kebenarannya adalah benar adalah yang kedua. Berarti kita hanya mengerjakan yang di sini saja, cabang ini saja. Ya. Sehingga karena hanya mengerjakan satu saja, cabang-cabang setelahnya itu pasti di skip, tidak akan dikerjakan walaupun nilai kebenarannya benar ya.
Kalau di sini, kalau misalkan kita balik, ya, saya cek dulu apakah umur lebih dari sama dengan 16. Kemudian baru saya cek apakah umur lebih dari sama dengan 18. Saya hanya membalik ini saja. 18 saya ganti 16, 16 saya ganti 18. Maka yang dicetak dengan input age sama dengan 17 kira-kira yang mana? Yang if. Yang pertama ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau ini saya ganti, misalkan di sini tetap 16 ya. Yang kedua elif ini tetap 16 ya. Yang pertama saya ganti misalkan 14. Yang dikerjakan yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Yang pertama. Karena apa? Karena dia sudah benar duluan ya. Jadi walaupun yang keduanya juga tetap benar, misalkan ini 14 ya. Kan 17 itu sudah pasti lebih dari 14. Dia nilainya benar, maka kita ngerjakan ini. Walaupun yang di sini 17 juga lebih dari 16, nilai kebenarannya juga tetap benar, kita tidak kerjakan lagi. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi ya, dalam percabangan yang dikerjakan hanya satu cabang, yang lainnya dibiarkan, yang lainnya di skip. Dan cabang yang dikerjakan adalah cabang yang memiliki nilai kebenaran true atau benar yang pertama kali. Ya. Jadi yang urutan teratas. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang kasus yang tadi, Pak, yang dicari di antara 16 sampai 17 kan, Pak. Kalau misal di awal if-nya 16 terus ditambah or x kurang dari 17 gitu sama aja, Pak? Bisa. Itu nanti ya. Bisa. Baik, Pak, makasih, Pak. Nah, jadi sudah tahu ya bahwa yang dikerjakan dalam percabangan di bahasa pemrograman Python itu hanya satu cabang. Tapi kita bisa kalau bahasa Inggrisnya itu nest, itu berarti mungkin kalimat terakhir ini intinya adalah kita bisa membuat suatu percabangan yang bersarang, yaitu setelah kita punya if, ada if lagi. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau melihat apakah seseorang itu umurnya lebih dari atau sama dengan 18, kemudian gendernya kalau iya, kita mau cek apakah dia laki-laki atau perempuan di sini. Nah, coba dilihat ya. Tadi kan yang saya sebutkan bahwa yang dikerjakan hanya yang benar pertama kali ya. Nah, di sini yang di dalam ini kita juga tetap kerjakan walaupun dia punya nilai kebenaran yang lain ya. Misalkan contoh umur 18 gender F atau female ya. Di sini age lebih dari sama dengan 18 kan nilai kebenarannya benar. Maka kita cetak dia umurnya 18 atau lebih. Kemudian kita cek lagi apakah gendernya sama dengan F. Kalau iya kita cetak perempuan, kalau tidak laki-laki. Nah, di sini kita bisa lihat ini sama-sama memiliki nilai kebenaran yang benar. Dan dua-duanya yang ini kita kerjakan, yang ini kita kerjakan juga. Kira-kira mengapa? Ilustrasinya. Boleh diulang, Pak? Nah, oke. Di sini ya, saya ngulang dari sini ya. Di sini tadi saya jelaskan bahwa
untuk percabangan yang dikerjakan hanya satu cabang saja. Ya. Tadi saya menyebutkan itu, betul tidak? Iya, Pak. Sekarang kita ambil contoh di sini. Di sini, ya, kita punya if yang nilainya true, ya, karena age-nya 18. 18 itu sama dengan 18, berarti nilai kebenarannya di sini adalah true, ya. Maka kita kerjakan yang ini, print ini ya. Tapi di sini kita juga punya percabangan lain yang nilainya true. Dan percabangan ini ada di dalam percabangan yang utama ini. Nah, di sini kebetulan nilainya true juga. Tadi kan yang saya katakan bahwa ya, hanya yang nilainya true yang pertama yang dikerjakan. Ya. Kalau kita lihat ini, nilainya true yang pertama adalah yang ini saja. Ya. True yang pertama. Ya. Kalau ini true juga, tapi dia yang kedua. Ya. Tapi dia tetap dikerjakan. Kira-kira mengapa? Karena if yang kedua masih termasuk rangkaian if yang pertama, Pak. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi, jawabannya adalah karena if yang kedua, itu dia masih bagian dari cabang yang pertama. Jadi, bisa saya kasih kotak ini ya. Nah, pada intinya kalau yang ini benar, ya, kalau yang ini benar, yang age lebih dari sama dengan 18 benar, maka kita mengerjakan semua yang ada di dalam kotak merah itu. Jadi, yang ada di dalam kotak merah ini seperti set kode yang lain, ya, set kode yang lain yang juga dibaca semuanya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya. Nah, ini adalah catatan untuk pemrograman Python. Ya. Dalam bahasa pemrograman Python, ya, itu kalau kita punya misalkan percabangan, itu kita memerlukan yang namanya indentasi. Ya. Dia harus menjorok ke dalam. Jadi, ketika kita belajar bahasa pemrograman di pertemuan minggu lalu, ya, kita belajar yang namanya sintaks dan parsing. Ya. Program kita bisa kita jalankan kalau dia secara struktur, ya, sintaksnya itu sesuai dengan struktur yang bisa diterima oleh bahasa pemrograman Python dalam hal ini. Ya. Nah, struktur dalam bahasa pemrograman Python itu menuntut untuk percabangan, misalkan kita punya if else, ya, apa yang dikerjakan itu pasti harus ada indentasinya, satu tab ke kanan. Seperti contoh di sini ya. Di sini yang saya kasih kotak merah, ini kan semuanya bergeser satu tab ke kanan semua ya. Ada indentasinya. Kemudian untuk yang di dalamnya lagi itu ada bergeser lagi ya. Nah, dalam bahasa pemrograman Python strukturnya untuk percabangan harus seperti ini. Harus ada indentasinya. Kalau tidak ada, misalkan if yang ini, if gender sama dengan F, dan print dan else-nya ini saya mundurkan ke sini, maka dia dianggap sebagai kode lain. Jadi dia dianggap kita seperti kita sudah keluar dari percabangan ini. Seperti kita sudah keluar dari percabangan yang atas.
kita masuk ke set kode yang baru. Indentasi artinya apa? Artinya seperti subsection atau ya, intinya indentasi ini mengartikan bahwa dia merupakan bagian dari yang di atasnya. Ya. Nah, ada yang perlu diperhatikan lagi ya. Kalau kita punya percabangan, kita punya if kondisi, maka kita pakai titik 2. Nah, kemudian di baris bawahnya ini yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan kalau nilai kebenarannya benar apa, maka kita harus membuat kodenya agak sedikit menjorok ke kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, kalau kita menggunakan idle atau ada yang pakai apa namanya Visual Studio Code juga, itu nanti pasti otomatis ada indentasinya kalau kita memasukkan yang namanya titik 2 atau bahasa Inggrisnya colon ya. Jadi indentasi ini bisa kita pakai tab di keyboard, itu ada tab ya di bagian kiri atas, atau kita bisa pakai spasi. Yang penting apa yang dikerjakan itu pasti harus satu indentasi. Contoh kalau kita kembali ke kode yang ini, dia satu indentasi yang sama ya. Kedalaman indentasinya sama. Nah, kalau kita mau keluar dari percabangan ini, maka kita harus mengembalikan ke yang paling awal lagi. Kan ini kita ada indentasinya ada di sini. Kalau kita mau keluar dari if, misalkan kita mau menambahkan kode baru di sini ya. Ini kan indentasinya di sini. Kita mau menambahkan kode baru, apalagi misalkan kita kasih kode baru di sini, gender sama dengan F, misalkan ya. Nah, ketika ini dia sejajar dengan yang if, maka dia dianggap, maka si bahasa pemrograman Python menganggap bahwa kita sudah keluar dari if. Dan kita membaca ini sebagai perintah yang baru. Oke, untuk bagian yang ini, sudah paham atau sudah bingung? Saya agak bingung bagian indent, Pak. Indent yang tadi itu, Pak. Indentasi yang mana, Dimas? Yang bagian, misalnya kita kan udah yang if sama dengan misalnya 18, terus yang gender tadi itu, Pak. Itu agak bingung tadi, Pak. Saya nyoba sendiri di Python, salah, Pak. Ya, yang ini? Salah sendiri. Oke, saya mau hapus dulu aja ya. Coba kita lihat di sini, open. Ini sejajar, ya. Kemudian saya ganti warna, hijau. Ini sejajar, dan ini ada indentasinya ya. Kemudian warna lain lagi, ya. Kalau kita perhatikan di kode ini ya, malah mungkin sejajarnya saya kasih dari atas ya. Dia sejajar bahkan dari sini, warna merah.
Kalau kita lihat yang sejajar ini adalah kode di program utama. Jadi kalau kita menjalankan program, kita menjalankan ini, maka program akan membaca pertama umur di nilainya 18, gender nilainya F. Baru kita cek if age lebih dari sama dengan 18. Nah, kalau karena kebetulan di sini nilainya benar, maka kita seperti masuk ke suatu subprogram. Ya, ini seperti kita memasuki suatu subprogram, atau kalau di buku tuh seperti subsection, ya. Misal kita punya chapter 1, dia ada section 1.1, ada subsection 1.1.1 misalkan. Ini seperti itu ceritanya, ya. Nah, di sini kalau diperhatikan dia indentasinya sama, ya. Berarti dia semua perintah ini yang indentasinya sama, sebelum kita kembali ke else, ya. Else ini kan indentasinya kembali ke yang paling depan, ya. Di sini berarti kita menganggap bagian yang ini yang indentasinya sama sebagai satu program, bisa dianggap sebagai satu program tersendiri atau subprogram. Program apa? Dia merupakan program yang dijalankan jika umurnya lebih dari atau sama dengan 18. Nah, karena nilainya true di sini, berarti kita mengerjakan print this person is 18 or over. Ya. Baru kemudian karena indentasinya sama lagi, kita cek if gender sama dengan F. Ya. Nah, ini ada titik 2, berarti kan kita mau punya subprogram lagi. Maka perintah setelahnya itu harus ada indentasi masuk lagi. Lebih ke dalam lagi. Ya. Ini. Kemudian else ini karena masih bagian dari if, maka dia indentasinya dia harus sejajar dengan if-nya. Sama seperti else yang ini, itu sejajar dengan if yang ini. Nah, misalkan saya tambahkan di sini print ya. Misalkan saya tambahkan kode di situ. Nah, ini kan tadi kita sudah menjalankan ini. Berarti kan kita skip apapun yang setelah itu, ya. Nah, karena kode ini yang print dn ini dia indentasinya sejajar dengan kode yang utama, ya, di sini yang di merah ini, maka di sini kita sampai di batas ini. Setelah ini kode yang ini dianggap Pak, ke-mute. Oke, suara saya ke-mute dari kapan ya? Setelah menggaris yang bawah sendiri tuh, Pak. Print the end itu, Pak. Setelah print the end. Oke. Saya nggak tahu kenapa ke-mute ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kedengaran ya? Iya, Pak. Oke, di sini saya kasih garis lagi ya, garis merah sini ya. Ini karena print the end ini sudah kita sudah kembali ke indentasi yang awal, ya. Dia sejajar dengan age, sejajar dengan gender, sejajar dengan if dan else-nya. Ya. Maka di sini ya Python menganggap kita sudah keluar dari percabangan ini.
kita sudah keluar dari percabangan ini, maka yang ini pasti ditulis juga. Maksudnya di sini kalau kita menjalankan, di sini pasti ada tambahan, di sini pasti ada tambahan the end, gitu. Baru setelah itu di sini. Apakah sudah menjawab? Yang tadi tuh Pak, misal ini kan untuk kasus yang if age sama dengan 18 print yang bisa menghasil. Saya tadi nyoba gini Pak, yang if lebih dari 18 ini kan Pak, terus saya kasih print yang ini, yang if gender nih. Mungkin gini aja, mungkin Dimas bisa share screen-nya atau pakai laptop nggak nih? Pakai Pak. Oke, silakan share screen-nya. Oke. Tidak bisanya di mana? Di sini Pak, saya tuh nyoba tadi itu kan Pak, ini nih A-nya ini lebih kurang dari 18 Pak. Kurang dari 18, misalnya saya input 17. Hasilnya itu tuh nggak ada seorang pria atau seorang wanitanya Pak setelah saya input sininya. Iya. Oh, maksudnya itu. Itu karena ya, itu Pak. Di bagian else-nya, kamu tidak ada melakukan pengecekan apakah dia pria atau wanita. Oh. Coba, kalau misalkan umurnya, coba dimasukkan, dijalankan programnya. Umurnya misalkan 15 gitu. Kemudian gendernya terserah. Udah gini aja Pak. Ya, itu karena kan ketika dicek apakah A-nya lebih dari sama dengan 18, nilainya salah, ya kan? Iya Pak. Kemudian kita pasti langsung ke yang else yang bawah. Oh iya, benar. Nah, di else itu nggak ada kode untuk mengecek apakah dia wanita atau laki-laki, ya, wanita atau pria, ya kan? Iya. Ya. Karena itu makanya nggak muncul. Oke, kalau gitu bisa lanjut ya. Ya Pak, udah. Jadi untuk indentasi yang perlu diingat adalah kalau kita sudah keluar dari percabangan itu, maka kita harus mengembalikan ke yang sejajar dengan yang sebelumnya lagi, ya. Nah, ini dari sumber yang saya dapat ya. Kadang-kadang OR itu juga bisa dituliskan dengan tanda seperti ini, N dengan tanda dan 2 kali, not itu dengan tanda seru. Cuman sebenarnya untuk yang ini saya belum konfirmasi lagi di Python bisa apa enggak. Cuman yang pasti bisa adalah menggunakan langsung OR, N, dan not dibandingkan tanda-tanda ini. Dan itu lebih mudah untuk dipahami ya. Untuk operator logika ada pertanyaan nggak? Pak, kalau seumpama yang tadi itu nggak pakai di end, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Itu kan tadi saya cuma mau kasih contoh yang di sini. Ini kan tadi saya hanya ingin memberikan contoh gimana kalau kita mau keluar dari percabangan ini. Misalkan setelah percabangan ini kita masih punya kode lain gitu kan. Kita masih punya kode lainnya. Maka untuk keluar dari percabangan ini kita harus menuliskan kode di indentasi yang sama dengan yang sejajar dengan percabangannya. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, ya
Nah, selain kita tadi kita sudah mengenali yang namanya percabangan berantai dan percabangan bersarang. Ya. Kalau yang seperti ini, ya, ini namanya percabangan bersarang. Karena apa? Karena ada if di dalam if. Ya. Nah, tapi kadang-kadang untuk mempermudah membuat kodenya, ya, kadang-kadang kita bisa menuliskan kondisinya menggunakan and dan or dan juga not. Ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan banyak kondisi. Misalkan tadi ya. Misalkan tadi kita ingin mengecek apakah age itu lebih dari sama dengan 16 atau kurang dari 18 misalkan. Maka kita bisa menggunakan if, ya. If age lebih dari sama dengan 16 or age kurang dari 18. Baru di sini melakukan sesuatu. Kasus lain, ini harusnya or atau and? Pak. Ini harusnya and ya. Karena lebih dari sama dengan 16 dan kurang dari 18. Kan untuk ini seperti itu ya. Kalau saya pakai or, maka saya masukkan age-nya 19, itu dia nilainya pasti benar. Saya masukkan age-nya 15 juga tetap benar. Karena sama-sama, karena paling nggak salah satunya dipenuhi. Tapi kan untuk kondisi ini, saya ingin dua-duanya dipenuhi, kan? Maka pakai and. Atau kasus lain, misalkan kita ingin age kurang dari sama dengan 5 atau age lebih dari sama dengan 60. Berarti kan ini kita pakai if, ya. Karena kita ingin paling nggak salah satu terpenuhi, maka kita pakai or di sini. Age kurang dari sama dengan 5 or age lebih dari sama dengan 60. Ya. Baru statementnya apa? Ini penggunaan and dan or. Ya. Nah, kalau not itu berarti kita membalik nilai kebenarannya. Kalau nilai kebenarannya true, berarti kita ganti jadi false. Kalau false, berarti kita ganti jadi true, ya, untuk not. Untuk penggunaan and, or, dan not, kira-kira ada pertanyaan, Kak? Belum ada, Pak. Belum ada. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 2. Kita kasih dulu nilainya ya. Kan sama dengan ini assignment kan ya. Kalau sama dengannya cuma 1 berarti kita memberikan nilai. Ya. A sama dengan 3, B sama dengan 2. Nah kalau sama dengan yang ini dia
comparison atau perbandingan. Apakah yang kiri sama dengan yang kanan. Gitu. Nah, contohnya penggunaan and dan not ada di sini. Ya. Kalau di sini kira-kira nih, A-nya 3, B-nya 2. Nilai kebenaran dari A sama dengan 3 itu benar atau salah? Boleh diulang, Pak? Kan ini kita sudah mengassign nilai ya. Kalau nilai A itu 3, nilai B 2. Nah, sekarang kita masuk ke sini. If A sama dengan 3. A sama dengan 3 itu benar atau salah di sini berarti? Benar, Pak. Benar ya. Saya pakai T aja ya, true ya. And ya. And B sama dengan 3. Ini benar atau salah? Salah, Pak. False ya. Nah, kita punya true and false. Berarti nilai kebenarannya apa di sini? False. False. Berarti kita jalankan ini nggak? Enggak, Pak. Berarti di sini kita skip ya. Nah, kemudian kita cek yang selanjutnya. Elif, A sama dengan 3, itu kan salah ya. Benar ya. Not A sama dengan 3, berarti nilainya apa? Salah, Pak. False. B sama dengan 3, nilainya false. Berarti not B sama dengan 3? Benar. Benar. False and true. Berarti nilainya apa di sini? False. False. Ya. Berarti yang perintah ini, neither number is 3, itu di skip atau dikerjakan? Di skip, Pak. Skip. Nah, kalau di skip baru kita ke yang ketiga. Ya. Else. Kalau else ini berarti pasti, kalau yang atasnya di skip, dia pasti dikerjakan ya. Berarti kita kerjakan ini. Untuk contoh ini, ada yang bingung? Oke, untuk contoh ini kalau misalkan kita mau melakukan tracing, nah karena kita melibatkan yang namanya percabangan ya, maka tracingnya agak sedikit berbeda. Kita seperti biasa tetap punya variabel value. Ya. Variabelnya adalah A, B. Value-nya adalah 3, 2. Kemudian kita juga tetap punya namanya output. Ya. Tapi selain dua ini, karena kita punya percabangan, kita juga punya tabel ini. Tabel kebenaran. Tabel kebenarannya diisi apa? Sesuai dengan yang ada di situ. Ya. Kita punya A sama dengan 3. Kemudian, ini anggap nggak ada ya. Kemudian, B sama dengan 3. Kemudian, A sama dengan 3.
dan B sama dengan 3. Nah, ini intinya kita juga punya tabel kebenaran ini kalau kita diminta tracing ya. A sama dengan 3, true. B sama dengan 3, false. A sama dengan 3 dan B sama dengan 3, berarti false. Ini sebagai tambahan untuk di tracing ya, tabel yang ketiga. Nah, kalau tadi, di sini kan kita pakai tanda sama dengan, baru untuk mengganti nilai kebenarannya kita pakai not ya. Tapi kan ini artinya bisa juga kita menggunakan tidak sama dengan. Jadi ini artinya sama dengan not B sama dengan 3 gitu ya. Itu sama. Nah, untuk kasus ini ya, kita coba tracing lagi ya. Tadi kita pakai nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Nah, nilai kebenaran yang di sini. Di sini kan kita punya tadi true, false. Berarti di sini nilainya adalah false. Yang ini, kalau yang ini agak berbeda. Nah, ini di sini nilai kebenarannya apa? A tanda seru sama dengan 3. Nilai kebenarannya apa? False, Pak. Ya, kalau di sini langsung kita kasih false ya. N B tidak sama dengan 3, berarti True. True. Maka nilai kebenarannya false and true. False. False. Ya. Nah, sekarang di sini A sama dengan 3, true. B sama dengan 3, false. Karena kita pakai OR, berarti nilai kebenarannya apa? True, Pak. True. Berarti untuk contoh ini kita skip. Skip. Ini kita kerjakan. Ya. Ya, sampai sini sudah paham atau sudah makin bingung? Pak. Ya, silakan. Kan ini saya nyoba ya, kalau tetap dipaksa dikerjakan tetap di skip sama Python-nya sendiri ya Pak? Yang ini? Ya, yang skip itu tetap ditulis gitu kan? Tetap nggak Kalau ada. dia di skip berarti Python-nya nggak akan menuliskan. Coba ngerjakannya seperti apa? Mau share screen? Udah Pak. Jangan malu, nggak apa-apa, silakan. Gimana Wahyu? Ya. Oke. Ini kan yang di slide tadi ya. Teman-teman yang lainnya melihat ya? Lihat, Pak. Nah, ini kalau dijalankan, kira-kira yang dicetak yang mana? Elif, Pak. Elif Elif tapi yang OR, Pak. Ya, yang paling bawah, betul sekali ya. Coba Wahyu silakan dijalankan. Run ya, di atas tuh. Ini hasilnya.
Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Coba share screen-nya diganti kodenya. Sudah. Share screen-nya, kalau share screen itu di yang paling kiri. Share-nya screen semuanya. Sudah, Pak. Nggak, coba batalkan share screen-nya. Oh, dibatalkan. Kemudian kamu kalau share screen, dipencet, itu yang paling kiri. Ada desktop. Nah, di situ kamu nunjukin semua yang ada di layar komputer kamu. Ya. Nah, ini dijalankan. Ya. Jadi, yang di skip itu tidak akan dikerjakan. Python hanya mengeluarkan seperti yang tadi saya jelaskan, if else itu hanya satu cabang yang dikerjakan, ya. Gitu Wahyu ya. Iya, Pak. Ini sudah, Pak. Iya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Yang lain? Enggak, Pak. Oke. Mudah-mudahan nggak tanya karena sudah paham ya. Ini materinya masih mudah ya. Nah, kan di sini kita sudah belajar memakai and, or, dan not ya. Nah, untuk menggunakan and, or, dan not, nah kadang-kadang kan kita punya kondisinya panjang. Apa dan apa atau apa dan apa atau apa dan apa dan seterusnya gitu ya. Panjang sekali. Nah, seperti halnya persamaan matematika, ya. Kalau misalkan tidak ada kurungnya, maka selama dia kekuatannya sama, ya, kayak penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, itu masing-masing mereka kekuatannya sama ya. Penjumlahan itu sama dengan pengurangan, perkalian kekuatannya sama dengan pembagian. Kalau misalkan kita tidak kasih tanda kurung, maka yang didulukan adalah yang pertama muncul. Tapi kalau misalkan kita punya kombinasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian di dalam satu persamaan. Ya. Di dalam matematika, yang dikerjakan duluan, kalau ada yang dikasih tanda kurung, adalah yang di dalam kurung. Walaupun yang di dalam kurung itu misalkan penjumlahan. Masih ingat ya? Betul tidak? Iya, Pak. Contoh kita punya A kali B plus C. Ini yang dikerjakan duluan yang mana? B plus C. B plus C, Pak. B plus C dulu baru dikalikan A ya. Sama halnya dengan ketentuan logika di Python ya, ataupun di logika matematika ya. Penggunaan tanda kurung itu akan sangat mempengaruhi hasilnya juga. Jadi yang ada di dalam kurung, misalkan kita punya A or B and C. Terus kita punya juga A or B and C. Ya. Misalkan kita punya seperti ini. Atau sebaliknya, misalkan A and B or C. Atau A
and dalam kurung B or C gitu ya. Misalkan kita punya seperti ini. Nah, kalau kita punya seperti ini, yang dikerjakan duluan ya. Kalau yang pertama dan yang ketiga karena tidak ada kurungnya, maka yang dikerjakan duluan adalah yang pertama, yang muncul pertama kali. Di sini or-nya duluan. Kalau yang di sini n-nya duluan. Tapi untuk yang kedua dan yang keempat, yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Begitu ya. Untuk penggunaan kurungan ini dipahami ya. Nah, pada dasarnya tidak tidak susah. Cuman sebaiknya, saran saya sebaiknya kalau ini kan kebetulan kita cuma punya 3 kondisi gitu ya. Ngelihatnya masih gampang. Tapi kalau kita punya banyak kondisi, sebaiknya jangan menggunakan and dan or. Jangan menggunakan and atau or. Karena nanti akan jadi sangat-sangat kompleks dan nilai kebenarannya bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kalau misalkan kita punya kondisi yang macam-macam, maka kita opsinya bisa pakai percabangan bersarang, ya, if dalam if, atau percabangan berantai. Ya. Nah, sekarang untuk beberapa menit terakhir ada latihan, ya. Saya minta kerjakan latihan pertama ini, saya berikan waktu 10 menit, nanti setelah 10 menit silahkan salah satu atau dua orang menunjukkan jawabannya dengan share screen, menunjukkan ke semuanya ya. Ini yang pertama, nanti setelah yang pertama ini baru yang kedua. Ya. Silahkan dicoba, saya beri waktu kalau ada yang sudah bisa langsung angkat tangan ya. Angkat tangannya gimana? Bisa langsung share screen lah. Atau bilang dulu, buka mic dulu.
Pak mau coba, Pak? Boleh, silakan langsung share screen saja. Udah ada belum, Pak? Ya, sudah. Silahkan coba dijalankan programnya. Ya. Coba Zidan jelaskan kode Zidan biar semuanya melihat. Kan yang pertama kita masukkan nilai A sama B ya, Pak. Terus di sini jika A lebih besar sama dengan B, maka yang di print nilai dari A yang dimasukkan tadi. Di sini else berarti A kurang dari B, maka yang dimasukkan nilai dari B-nya, Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang berbeda kodenya? Kurang lebih aja sih, Pak. Ya. Jadi, jawabannya sih harusnya memang simpel seperti itu ya. Nah, jadi tadi permintaannya adalah membuat program yang menerima input 2 buah bilangan integer. Kemudian outputnya adalah menampilkan bilangan yang lebih besar. Ya. Simple ya. Oke, latihan yang kedua. Silakan saya beri waktu 5 menit lagi.
Sudah, Pak. Selain Zidane dong. Coba yang lain ada yang sudah selesai? Coba saya pilih ya. Diva Nur Fatimah, coba. Diva Nur Fatimah ada? Sekali lagi Diva Nur Fatimah ada? Oke, Diva Nur Fatimah berarti tidak masuk. Halo, Pak. Sudah terlambat. Zayed Abdul Malik. Nah, ya Pak. Sudah dicoba? Belum bisa Pak, kurang ngerti sama soalnya. Belum bisa itu belum dicoba atau? Udah saya coba tapi belum ngerti soalnya Pak. Coba share screen-nya. Oke, pertanyaan soalnya adalah ya, inputnya adalah input bulan ya. Jadi inputnya hanya satu nomor ya. Nah, oke, di situ untuk inputnya sudah oke ya, tapi cukup satu aja sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kan kita cukup ngecek apakah yang diinputkan itu sama dengan 1, atau sama dengan 2, atau sama dengan 3, atau sampai sama dengan 12 ya. Oke. Oke, kalau gitu saya belum selesai, nggak apa-apa, sudah dicoba. Sekali ini deh, karena tinggal 2 menit. Zidan, atau ada yang sudah bisa kodenya? Kalau nggak ada, Zidan silakan share screen-nya. Bentar Pak, tadi ada keliru Pak. Itu di tampilan yang ditampilkan ke layar nama bulannya Pak, tanggalnya apa itu nomornya Pak? Yang ditampilkan ke layar adalah nomor sudah tepat atau nomor bulan tidak tepat. Oh bentar Pak. Saya Pak ini Pak. Ya, silakan.
begini bukan, Pak? Oke. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau misalkan coba dijalankan kodenya. Run. Kalau misalkan saya masukkan angka, itu nggak muncul ya? Masukkan angka 1,5 gitu. 1,5. Jawabannya apa coba? Itu, Pak. Terus begitu, Pak. Oke, ya. Di sini sudah benar ya, karena di sini kodenya sudah benar. Jadi sudah dispesifikkan bahwa inputnya adalah integer, ya. Jadi kalau misalkan dia tidak integer, error keluar. Coba dijalankan lagi. Masukkan angka terserah. 100 misalkan. Sudah. Jadi seperti itu ya, nanti bisa tanya ke Zidan yang lainnya. Oke, pertemuan hari ini itu saja. Selamat praktikum besok. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan belum berani tanya, karena ini direkam, seperti minggu kemarin, saya menyediakan sedikit waktu setelah ini, 5-10 menit. Kalau mau bertanya, silakan ya. Untuk perkuliahannya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.